Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kanal SH Pro. Kali ini tentu saja kita bukan sekedar bertemu, berjumpa untuk sekedar tatap tangan atau bersilaturahim, tapi saya juga akan menyampaikan satu masalah penting yang hampir 2 tahun ini menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai para akademisi atau dosen kayak gitu ya. Jadi 2 tahun ini kita dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman, yakni pandemi COVID-19. Bahwa dengan situasi ini kita dihadapkan pada situasi yang sesungguhnya sangat tidak nyaman. Biasanya kita mengajar bertemu mahasiswa dengan secara tatap muka, tiba-tiba diminta harus secara web learning atau katakanlah secara daring kayak begitu. Dan ini tentu saja menjadi masalah tersendiri buat kita dan juga tentu saja bagi mahasiswa. Karena mahasiswalah yang akan menjadi penerima transfer pengetahuan dari kita ke para akademisi. Dan juga itu bukan cuma menyangkut transfer secara hard skill, tapi juga soft skill kayak gitu. Nah, kita akan bahas pelan-pelan masalah ini ya, bagaimana permasalahan selama 2 tahun, katakanlah 4 semester selama belakangan kemarin, dan kemungkinan besar bahwa semester mendatang kita pun akan dihadapkan pada situasi yang sama. Karena sampai saat ini eh, trennya bahwa pandemi COVID-19 belum menurun, gitu. Malah ada mulai setelah reda kemarin dan sekarang muncul yang namanya varian baru Omicron dan mulai menanjak. Bahkan Jakarta sudah memasuki PPKM 3 kayak gitu. Jadi ini situasi yang tidak main-main. Jadi kemungkinan besar kita akan dihadapkan pada PPK pada kuliah secara online kembali kayak begitu. Dan ini memang bukan tidak nyaman buat dosen, tapi juga buat mahasiswa terutama. Nah, dari sisi dosen, kita akan berbagi ya, terutama Babe sebagai salah satu akademisi juga akan berbagi bagaimana pengalaman Babe selama mengajar secara online di 2 kampus swasta, kayak begitu. Bahwa ketika pandemi terjadi, dengan seketika perkuliahan yang tadinya tatap muka langsung diimplementasikan secara daring. Di salah satu kampus Jakarta, Babe harus masuk ke perkuliahan secara sistem e-learning kayak gitu. Jadi harus menyiapkan modul ya, harus menyiapkan forum untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa, menyiapkan kuis juga gitu ya. Dan pada akhirnya juga ada beberapa pertemuan secara 3 kali atau 4 kali itu dengan secara Google Meet kayak begitu, tatap maya. Nah, di situ problemnya kayak gitu. Di kampus yang lain malah kita diminta harus tatap muka juga. Jadi 7 tatap muka, 7 tatap maya kayak begitu. Ini problem kayak begitu karena satu sisi kita khawatir terjadi apa namanya penularan dan sebagainya kita tidak tahu kayak begitu. Tapi kampus memaksa kita untuk tatap muka. Alasannya apa? Khawatir mahasiswa nggak bayaran kayak gitu. Khawatir mahasiswa tidak melaksanakan kewajibannya dan ini berdampak pada pemasukan kampus. Dan ini tentu saja tidak fair ya karena situasinya sedang sedang tidak normal kayak begitu. Nah, Babe termasuk cenderung yang bersikeras bagaimana situasi ini harus tetap kita konsisten dengan secara tatap maya. Jadi tatap maya ini sebenarnya lebih bagus ketimbang kita melaksanakan secara e-learning. Karena e-learning kan hanya dibatasi pertemuan tatap mayanya. Tapi kita akan kupas satu-satu bagaimana problem dengan pertemuan secara e-learning kayak gitu ya. Dan judulnya seperti judul yang Babe sampaikan kali ini, bahwa perkuliahan semasa pandemi ini terus terang saja bikin dosen mati angin. Ya, dosen mati angin kayak gitu. Di mana mati anginnya? Kita akan bahas satu persatu. Bahwa ketika perkuliahan berlangsung secara e-learning, dosen sudah dihadapkan pada situasi dia harus menyiapkan modul. Nah, ini tentu perlu waktu tersendiri, perlu keahlian tersendiri bikin modul ya. Paling tidak tuh harus 8 halaman menyiapkan materi tertulis ya secara Word dan juga secara PPT atau PowerPoint kayak gitu. Dan ini perlu waktu, perlu banyak referensi baca dan tentu saja perlu kemampuan menulis bagaimana menyampaikan semua materi hasil bacaan kita, materi perkuliahan itu disampaikan dalam bentuk tertulis dan tentu saja diharapkan bisa dimengerti oleh mahasiswa ya. Jadi bikin modul kayak begitu. Yang kedua, harus menyiapkan juga materi dalam bentuk em, forum. Forum itu adalah semacam ruang bagaimana dosen bisa berinteraksi dengan mahasiswa melalui
sebuah kasus pertanyaan, contoh kasus kayak begitu, dan diharapkan mahasiswa memberikan feedback. Nah, biasanya ini diimbangi dengan bahwa kehadiran mahasiswa dalam menjawab forum itu berkaitan dengan presensi. Artinya, kalau misalnya mahasiswa tidak menjawab forum, maka dia dinyatakan absen. Begitu juga dengan kuis. Dosen menyiapkan serangkaian pertanyaan, katakanlah 10 pertanyaan secara pilihan ganda atau betul atau salah kayak gitu. Dan itu implikasinya adalah kepada presensi juga kayak begitu. Nah, dari formulasi ini, modul, forum, dan kuis ini, kita bisa tahu bagaimana tingkat apresiasi mahasiswa terhadap perkuliahan kita, khususnya perkuliahan terhadap dosen kayak begitu. Kita bahas ya. Jadi dari hasil pertemuan selama 14 pertemuan bisa dikatakan hanya 20% yang bisa merespon dengan baik. Merespon forum-forum yang tanya dalam forum, menjawab kuis seperti itu. Nanti alasannya macam-macam. Itu 1 minggu ya, tapi tidak mungkin banyak alasannya untuk tidak menjawab forum. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mereka absen. Dan begitu perhitungan di akhir semester tercatat tuh bahwa banyak mahasiswa tidak tercatat dalam presensi. Akhirnya apa? Dinyatakan tidak lulus. 80% mahasiswa tidak lulus karena persoalan presensi. Nah, persoalan presensi terjadi karena mahasiswa tidak menjawab forum, tidak melakukan interaksi dengan dosen, kayak begitu. Ya, ini catatan pertama. Yang kedua, kampus juga menyediakan tuh ruang yang namanya Google Meet, sediakan ruang, dan itu juga sama juga. Pada akhirnya apa? Mahasiswa datang gitu ya, sebagian datang, atau katakanlah paling banyak 70%. Tapi dengan situasi mereka tidak menyalakan kameranya. Jadi kita dosen seakan-akan hanya bicara pada nama kayak begitu ya. Jadi namanya tatap maya. Tapi prakteknya adalah tatap nama kayak begitu. Dan ini tentu saja miris. Kalau Babe sebagai dosen agak agak kecewa juga ya. Ketika kita berpikir bisa bertatap maya, bisa melihat langsung situasi perkuliahan seakan-akan di kelas ya, situasi virtual kayak begitu, tapi mahasiswa tidak meresponnya dengan baik, tidak sangat apresiasi terhadap dosennya, juga terhadap mata kuliahnya pada akhirnya gitu ya. Dan ini tentu saja memprihatinkan. Dan tanya jawab di antara dosen dan mahasiswa, khususnya sebagai feedback dari penerimaan dari transfer ilmu yang kita berikan, cenderung tidak terjadi. Karena dosennya juga langsung ilfil kalau istilah anak sekarang tuh ya, langsung mati angin, nggak nyaman dengan situasi itu. Nah akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya perkuliahan tidak terjadi dengan efektif kayak begitu. Ini adalah catatan bagaimana sebuah kampus menyelenggarakan perkuliahan secara e-learning plus tatap maya kayak begitu. Jadi kalaupun ada perkuliahan tatap maya, ternyata ini tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa. Jadi mereka tuh belum bisa memanfaatkan ruang besar bernama tatap maya ini virtual ya sebagai situasi pertemuan, situasi interaksi di era yang sekarang, khususnya setelah pandemi kayak begitu. Bahwa karena sekarang pada dasarnya bisnis, hubungan dagang, hubungan perkantoran dan seterusnya dilakukan secara virtual. Jadi kita sudah harus terbiasa dengan situasi virtual gitu. Namun bagaimana dengan mahasiswa? Sebagian besar dari mereka pertama mereka tidak siap dengan fasilitasnya. Jadi tidak menyediakan, kalau kita paling nggak minimal sediakan laptop sebagai tool untuk pertemuan. Ya. Kedua tentu saja harus menyediakan sinyal yang bagus karena kita akan bertemu dosen mendengarkan kuliah, bahkan menyediakan alat tulis juga dong, karena harus mencatat, harus berinteraksi dan seterusnya. Bahkan kalau perlu menyediakan alat dengarnya, earphone-nya yang baik kayak begitu, speakernya yang baik, atau mikrofonnya yang baik juga karena dia harus bertanya dan seterusnya. Tapi yang terjadi apa? Mahasiswa cenderung hanya menggunakan handphonenya. Artinya kalau dia memegang handphone, maka tangannya tidak bisa mencatat atau apa, sekedar mengingat apa yang dikatakan dosen. Ironisnya, kadang-kadang kegiatan itu dibarengi dengan kegiatan dia yang lain. Entah dia sedang
bertemu temannya, sedang arisan, atau sedang di kantor, sedang melayani klien, dan seterusnya. Jadi, handphone dipasang, dia tetap melakukan pekerjaan yang lain. Walhasil, mubazir sebenarnya sih. Karena harusnya, idealnya, walaupun itu pertemuan secara tatap maya, mereka tetap harus konsen, harus tetap serius, harus fokus terhadap apa yang disampaikan dosen, bahkan mencatat apa yang disampaikan oleh dosen. Tapi itu tidak terjadi. Makanya akhirnya tatap maya mubazir tidak berlaku dengan baik, e-learning tidak terjadi juga, terlaksana dengan baik. Karena apa? Mereka pada dasarnya ketika mereka tidak merespon pertanyaan dalam forum, itu artinya mereka pun tidak membaca modul-modul kita. Dan itu sekitar rata-rata 40%. Jadi kehadiran mereka di ruang tatap maya atau di ruang e-learning itu hanya 40%. Bayangkan 60% dari kegiatan kuliah itu tidak diikuti. Walhasil ini mubazir. Jadi kalau kemarin-kemarin ada yang bilang bahwa pandemi membuat kemerosotan situasi perkuliahan kita, belajar kita, bagaimana kualitas mahasiswa menjadi menurun kayak begitu, menurut saya memang hal ini tidak bisa dihindari, bahwa mahasiswa kita pada dasarnya tidak siap untuk menghadapi situasi ini. Bukan tidak siap secara teknologi, menurut saya lebih tidak siap secara mental. Padahal ini bagian dari soft skill. Tatap maya adalah ruang untuk berhadapan dengan dosen, untuk bertemu dengan dosen, kesempatan berinteraksi. Tapi mereka abaikan dengan menyediakan perlengkapan sederhananya dan bersikap seadanya pula. Ketika ada disediakan modul dan forum dan sebagainya, juga tidak dimanfaatkan secara baik. Bayangkan di kemarin-kemarin sebelum pandemi terjadi, kita dengar ada mahasiswa dari teman-teman kita dari kelas universitas terbuka. Mereka setiap menu atau pola belajar mereka adalah secara e-learning, kayak begitu. Dan itu berlangsung dengan baik, karena mereka sudah dikondisikan untuk berhadapan dengan situasi itu. Tapi di situasi pandemi ini ternyata tidak bisa direspon dengan sangat baik oleh teman-teman mahasiswa dari banyak mahasiswa di kampus kita, terutama di swasta, seperti itu. Dan ini tentu saja memprihatinkan. Menurut saya, ketika bicara bahwa poin yang membuat kita dosen mati angin di masa pandemi ini adalah bahwa pada dasarnya kita gagal mentransfer hard skill. Kita gagal memberikan pengetahuan yang baik tentang apa-apa yang kita ampu, materi yang kita ampu, dan materi yang kita sajikan kepada mahasiswa. Yang kedua, bahwa kita gagal mentransfer soft skill. Soft skill. Bahwa di era sekarang, komposisinya adalah bagaimana kebutuhan secara soft skill ini lebih tinggi ketimbang hard skill. Salah satunya apa? Indikasi bahwa mereka tidak apresiatif terhadap persoalan perkuliahan secara daring ini. Mereka abai terhadap persoalan etika. Mereka tidak peduli persoalan etika. Dan pada akhirnya perkuliahan kita menjadi mubazir selama 2 tahun ini. Dan mudah-mudahan tahun ini maksud saya ya, kita nggak tahu kalau masih dalam keadaan pandemi ini akan berlanjut. Kalau dari teman-teman mahasiswa tidak melakukan terjadi perubahan sikap terhadap situasi ini, maka akan kita memang makin turun, makin buruk kualitas pendidikan kita. Sebaliknya dosen sudah mati-matian juga ya, karena saya dari sisi dosen dong, bicara bahwa sebagai dosen kita sudah menyiapkan materi semaksimal mungkin, menyediakan modul secara Word dan PPT, gitu. Menyediakan contoh kasus yang paling aktual melalui forum, dan juga tanya jawab secara kuis kayak gitu. Tapi sekali lagi ini semua butuh respon yang baik, gitu. Bahwa kelengkapan dengan keadaan Google Meet ya atau Zoom itu merupakan kesempatan untuk berinteraksi dengan baik. Itu caranya bagaimana kita adaptif terhadap situasi ini. Gitu. Mahasiswa harus adaptif dengan situasi ini. Dosennya pun sama.
dosen tuh juga harus siap dengan situasi bikin modul sebaik mungkin, bikin materi sebaik mungkin secara tertulis ya. Lalu dia mampu berkomunikasi secara Zoom atau secara Google Meet ya gitu. Menyediakan juga teknologinya yang baik ya, laptopnya yang baik, sinyal yang baik, juga perlengkapan yang lain yang baik kayak begitu. Demi apa? Demi bahwa menunjukkan kepada mahasiswa bahwa dosen memang juga harus adaptif dengan situasi ini. Karena apa? Ini merupakan contoh kepada mahasiswa. Nah, tinggal kepada mahasiswanya pada akhirnya adalah bagaimana mereka juga harus menjawab situasi ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga perkuliahan kita secara daring atau secara e-learning tidak mubazir. Sekali lagi, ini adalah persoalan yang terjadi selama pandemi sampai hingga saat ini kayak gitu. Dan kemungkinan kita tidak tahu apakah semester depan masih akan berlangsung seperti ini atau bahkan sampai setahun ini masih juga dilakukan secara secara e-learning atau secara daring kayak begitu, kita tidak tahu. Tapi seyogianya dosen, mahasiswa, kampus harus sama-sama paham bahwa situasi ini harus segera dijawab dengan sikap yang sangat apresiatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.